umrohnya. Jadi manasik itu ibadah sebetulnya. Kita ini latihan sekarang ya, atau pembekalan. Tapi seringkali ya sudah aja disebut manasik umroh. Padahal manasik itu ya nanti di sana ya, saat kita melaksanakannya. Nama lain dari ibadah atau kaifiat ibadah itu ya manasik, kalau khusus untuk umroh dan haji. Baik, kita lanjut saja ya ke tema berikutnya. Baik, ini gambaran kota Mekah ya. Mungkin bagi yang belum, nanti kita insya Allah akan ketemu. Ini sebutnya apa ya, kalau anak-anak bilang jam raksasa gitu yang ada di Mekah. Nah, ini area Masjidil Haram ya. Nah, di sini di tengah-tengah ini letak Ka'bah. Gambaran apa ini namanya? Demografinya atau apa ini ya seperti inilah. Gersang sebenarnya, nggak ada pohon-pohonan ya. Semua permukaannya adalah bebatuan. Ini gambarnya seperti ini. Rasulullah dulu diutus ke sini dengan kondisi sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh iklim seperti ini, panas, gersang. Kira-kira bawaannya gimana, Pak? Ya garang, ya garang, emosian, terus suaranya kenceng-kenceng, keras gitu. Nah, gitu gambaran orang Mekah. Jadi nanti kalau kita pas, karena ke Mekah ini kedua ya setelah Madinah. Jadi pas mau pulang tahapan kita ini ke Madinah dulu, baru nanti ke Mekah. Nah, nanti ketemu orang Mekah akan beberapa berbeda dengan orang Madinah. Orang Madinah itu cenderung lembut gitu ya. Tapi kalau orang Mekah ya begitu, kurang lebih. Tapi tidak semua. Nah, nanti kalau di Mekah ibu melihat ada askar yang suaranya kenceng-kenceng, itu bukan ngambek ya, bukan marah-marah, tapi lebih sebagai ya bahasa biasa sehari-hari. Kita bisa lihat perbandingan antara orang Sunda Priangan Timur dengan Punten ya, orang Batak kita Makassar, beda ya, beda itu. Nah, kurang lebih gitu lah. Tapi jangan kaget, hanya dengan situasi sekarang mungkin tidak sekredit zaman waktu normal. Waktu normal tuh pagaliwata kalau bahasa Sunda bilangnya. Nah, sekarang mungkin relatif lenggang lah ya, baik di Masjidil Haram atau di luar Masjidil Haram. Baik, kita lanjut. Ini suasana Masjidil Haram kira-kira sebelum masuk sudah Covid. Ini sebelum ya, begitu padat luar biasa. Ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku dan yang sujud. Surat Al-Baqarah ayat 125. Ini sebenarnya bisa kita jadikan apa namanya? Nah ini ya Bu ya, apa namanya, garis besar atau garis bawah begitu. Jadi kesana tuh sebetulnya sudah ada jaminan keamanan dari Allah. Harusnya tidak hanya aman dari sisi fisik, dari kriminal, gangguan-gangguan lain, termasuk gangguan kesehatan. Ya, insya Allah saya yakin di sini. Jadi bagi mereka yang datang ke Baitullah ini, itu Allah sudah jaminkan keamanan bagi mereka, ya, termasuk aman dari virus. Jadi yakin, kita harus yakin kan ya, ya Pak ya, harus yakin. Baik, kita lanjut. Ini suasana sholat di Masjidil Haram, ya, sekitar Ka'bah. Tapi tadi sudah kita dengarkan keterangan dari Ustaz Yogi, ini nggak bisa sholat di pelataran Ka'bah. Jadi sholatnya di sini nanti, ya, pun itu masih berlaku jaga jarak.
Mudah-mudahan kesana udah nggak berlaku lagi atau ada peraturan yang berubah dengan cepat begitu ya. Baik. Nah, baik, kita masuk ke cara umrah Rasulullah. Ambillah olehmu manasiku. Ini harus jadi standar utama. Ambillah olehmu manasiku. Artinya ikutilah cara umrohmu seperti yang aku contohkan, seperti yang aku lakukan. Begitu kata Rasulullah. Mafhumnya, ya, mafhumnya berarti kalau kita tidak mengikuti cara umrah dan hajinya Rasulullah, akan menjadi persoalan besar. Kita lupakan dulu masalah aturan-aturan dengan pandemi yang itu ya. Kita fokus dulu ke sini. Bahwa yang harus menjadi standar kita adalah bagaimana Rasulullah melaksanakan umrah, supaya menjadi jaminan buat kita bahwa umrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingat Bapak Ibu, umrah itu sama seperti haji. Ada makbul, ada mabrur, ada mardud, ya. Ada makbul, ada mabrur, ada mardud. Makbul diterima saja, tapi tidak berefek. Kalau mabrur selain diterima, dicatat menjadi amal soleh, berefek juga. Itu mabrur maksudnya. Mardud, nah ini yang kita takutin, kita harus waspadai dan harus kita jauhkan. Umrah yang tertolak. Saya yakin untuk umroh saat ini yang luar biasa, ya, saya sebut luar biasa karena pengorbanan yang besar dari sisi pembiayaan, pengorbanan yang besar dari sisi perasaan, ya, ada banyak kekhawatiran di situ. Saya yakin jaminan mabrurnya umroh sekarang itu lebih besar. Insyaallah peluangnya, ya. Amin. Baik, mudah-mudahan kita semua mendapat pahala umroh yang mabrur. Syarat pertama adalah kita harus ikuti apa yang menjadi contoh umrohnya Rasulullah. Baik, keutamaan umroh. Satu umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan tidak ada imbalan bagi haji mabrur kecuali surga. Ya. Jadi ini keutamaannya. Terlebih Bapak Ibu saat ini yang umrohnya dengan begitu maju adrenalin, saya bilang begitu ya, luar biasa. Tapi sekali lagi saya tekankan, Bapak Ibu semuanya tetap tenang, ya, tetap tetap dalam keadaan nyaman, tidak perlu banyak khawatir. Hilangkanlah pikiran-pikiran itu ya. Aduh, kumamun ke, itu hilangkan sajalah. Pokoknya kita bisa berumroh dengan lancar, aman, titik. Amin. Nah ya, itu mindset kita. Apa pikiran kita, udah titik. Tidak perlu berpikir kemana-mana. Gimana kalau suami saya nggak berangkat? Jangan dipikirin, ya, jangan dipikirin. Nah, yang penting kita fokus ke sini. Umroh dan ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan tidak ada imbalan bagi haji mabrur kecuali surga, insyaallah. Ya, itu pahala yang luar biasa. Barang siapa berangkat ke Baitullah, rumah Allah, kemudian tidak berkata kotor, nah ini syaratnya untuk bisa dapat ini ya. Dan tidak berbuat dosa, dia akan terbebas dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir. Apa surga, dosanya diampuni. Selama perjalanan dari mulai Bandung sini tempat asal kita sampai nanti kembali lagi, itu kita jaga perkataan kita, penglihatan, pendengaran kita, ya, perbuatan kita dari hal-hal yang bisa membawa kepada dosa. Itu syaratnya. Insyaallah. Nah, kalau udah di sana mah Bu, gimana ya? Terbawa suasana beribadah, suasana bertakoru kepada Allah itu terbangun dengan sendirinya. Ya. Di sini makan mau ke masjid ya Pak, aduh, banyak sekali rintangan, mau beribadah, berbuat baik banyak sekali karena memang lingkungannya udah terbentuk seperti ini. Tapi kalau di sana Masya Allah, ya, semangat untuk sholat ke Masjidil Haram, ke Masjid Haramain maksud saya, Masjid Nabawi juga, walaupun memang sekarang ada banyak batasan-batasan, itu terbangun dengan sendirinya, ya, terbawa oleh suasana. Insya Allah. Di samping itu juga Insya Allah pada saat kita harus pada saat kita ada dorongan untuk berbuat salah pun mudah ingat Bu, ya,
Seolah ada yang mengingatkan gitu secara tidak langsung. Masya Allah. Nah, insya Allah ya. Jangan khawatir, Bapak jangan khawatir. Nah, ini akan dengan sendirinya. Apalagi sekarang banyak batasan-batasan. Kalau dulu mah Bapak Ibu ya, waktu normal keluar walaupun di Masjidil Haram, macam-macam orang bisa kita lihat. Ya, kalau Ibu sukanya orang Turki banyak di sana. Gitu dulu nggak pakai masker apa segala macamnya, banyak juga godaan dari penglihatan dan lain sebagainya. Kayaknya saat ini insya Allah ini semua akan terjaga ya, karena di masjidnya juga kosong mungkin ya, tidak seperti yang waktu normal. Baik, kita lanjut. Ini rukun umroh. Rukun bisa diibaratkan seperti pilar yang menyangga satu bangunan. Satu tidak ada, runtuh jadinya. Apabila rukun satu ibadah tidak dilaksanakan, maka ibadah tersebut tidak sah, bagaikan bangunan tanpa pilar yang akan roboh jadinya. Jadi nanti apa saja rukun umroh itu harus kita perhatikan dan kita laksanakan sebaik-baiknya. Nah, ini rukun umrohnya ya. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Tapi sebelum ihram ya dimulai, harus dalam perjalanan itu kita melewati mikot dan nanti diakhiri dengan tahallul. Ini wajib umroh sebetulnya. Hanya wajib umroh kalau tidak dilakukan nanti ada denda. Nah, makanya sebetulnya mau itu rukun umroh, mau itu wajib umroh, pembedanya itu aja. Kalau rukun tidak dilaksanakan tidak sah. Tapi kalau wajib umroh dilanggar tetap sah, tapi ada denda. Itu aja bedanya ya. Nah, kalau ini mah nggak ada denda, harus dibalik lagi ya, harus diulangi lagi nanti kapan-kapan setelah pulang ke tempatnya. Nah, jadi yang harus lebih perhatikan tentu saja ini bukan berarti diabaikan ya, sama-sama harus kita perhatikan. Beda konsekuensi hukumnya saja. Kalau rukun menjadi tidak sah harus diulang lagi. Kalau wajib umroh dilanggar hanya diganti dengan dam saja. Nanti insya Allah akan ada ya penjelasan tentang apa itu yang tidak boleh dilanggar dan apa saja damnya. Baik, kita lanjut saja. Tahapan ibadah umroh pertama ihram, kemudian tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, tahallul tadi masuknya ke wajib umroh ya. Gimana saja nih ihramnya? Nah, ini pakaian ihram untuk laki-laki. Oh ya, mumpung ingat, mungkin nanti di teknis dipertegas juga. Keberangkatan kita ini melalui Madinah. Jadi berdasarkan kesepakatan mikot yang perjalanan dari Jakarta yang langsung ke Madinah itu disepakati tidak melewati mikot ya. Pun kalaupun melewati mikot, terlebih saat ini ya, ini juga ada perubahan pandangan fikihnya. Pun kalaupun melewati mikot, saat ini semua harus melalui karantina dulu. Apa itu Madinah atau Mekah? Tentu andaikan kita melakukan ihlal ihram ya, nanti memulai ihram itu harus di pesawat, di perjalanan, terus datang ke sana karantina, kebayang nggak? 5 hari, bapak-bapak terutama harus memakai pakaian ihram dan harus menjaga larangan-larangannya. Saya nggak kebayang bapak ya. 1 hari kurang saja waktu normal, kemudian perjalanan melalui Mekah, melewati mikot, kita ihlal ihram, ganti pakaian dengan ihram itu di pesawat, tuh ribetnya ya. Walaupun itu sebagai bagian dari ujian ibadahnya, tapi kalau untuk saat ini sangat tidak mungkin. Jadi alhamdulillah untuk saat ini kita berihlal ihram itu tidak di pesawat seperti dulu-dulu yang waktu normal ya. Kita datang dulu ke Madinah menjalani karantina, dan ihlal ihram itu insya Allah nanti kita laksanakan di Masjid Bir Ali ya, nanti itu di perjalanan. Baik, tapi untuk sementara gambaran dari baju ihramnya seperti ini. Oh ada ya, nanti kita praktekkan. Nah ini baju ihram mulai lagi. Nah kalau ibu-ibu ya, kaum perempuan relatif bebas sebetulnya
ya, pakai baju apa saja boleh, yang penting prinsipnya menutup aurat dan syar'i gitu ya. Hanya lebih ditekankan hitam itu untuk menyesuaikan kerudung yang diberikan yang jadi seragam dari perciktur ya. Prinsipnya itu aja, menutup aurat kalau untuk ibu-ibu ya. Baik, kita lanjut. Pengertian ihram. Ihram adalah niat memulai umroh dengan mengucapkan labbaika Allahumma umratan. Labbaika Allahumma umratan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan umroh. Bisa dilihat di buku doanya. Sudah dapat semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Baik, ucapan ini disebut dengan ihlal ihram. Ibarat, walaupun tidak sama, mengucapkan niat mau sholat. Jadi dalam satu versi sebetulnya ibadah yang niatnya diucapkan itu hanya umroh haji, gitu ya. Dalam satu versi, umroh haji itu memang kata Rasulullah niatnya harus diucapkan. Ucapannya ini labbaika Allahumma umratan. Kapan diucapkan? Pada saat tiba di mikot. Jadi nanti insya Allah saya pandu Bapak Ibu semuanya. Karena ini perjalanan dari Mekah ke Madinah, berarti kita mikot persiapan dari hotel. Ya, itu bapak-bapak sudah pakai kain ihram, disarankan supaya kalau di bis kan susah ya, atau kalau di masjid disikrodit gimana dari sejak hotel sudah pakai pakaian ihram nanti ya, sejak dari hotel Madinah saat keberangkatan ke Mekah di Bir Ali baru kita mulai mengucapkan labbaika Allahumma umrah. Nanti kita mampir dulu ke Masjid Bir Ali ya, sambil lihat-lihat kondisi. Kalau misalnya tidak bisa ya berarti di tengah jalan saja. Pada saat tiba di sekitaran Masjid Bir Ali kita ucapkan talbiyah itu ya. Nanti kita lihat situasinya di lapangan. Baik, kita lanjut. Di mana mulai ihram? Tadi sudah saya jelaskan ya. Apabila jamaah umrah langsung menuju kota Mekah, ini dulu ya. Mungkin untuk sekarang juga tetap ada perubahan fikihnya. Apabila jamaah umroh, nah ini yang kita nih sanggulu di Madinah, maka mikot di Masjid Bir Ali, kawasan Zulhulaifah, sekitar 15 menit dari Masjid Nabawi. Hotel kita kan ada di sekitar ini ya, ada di sekitar. Baik, ini peta mikot umroh ya, mungkin kita lewat saja lah ya. Ini untuk perjalanan menuju yang langsung ke Mekah ini ya. Nah ini mikot untuk daerah-daerah yang dilewati dari Madinah tadi. Nah ini ya, ada Masjid Bir Ali dari sini. Nah, ini Masjid Nabawi. Sekitaran sini kita akan menginap hotel, melakukan perjalanan menuju Mekah ya, kurang lebih 15 menit, jarak sekitar 9,5 kilo. Ya, dari sejak naik bis dari sini itu kita sudah siap-siap ya Bapak Ibu semuanya. Sudah siap-siap untuk berihram. Siap-siap berihram nanti pada saat persis tiba di sekitaran ini ya, baik kita bisa mampir dulu ke masjid, mudah-mudahan tetap bisa ya, atau misalnya tidak bisa berarti saat perjalanan di sini kita sudah memulai mengucapkan ihlal ihramnya tadi ya. Baik, setelah kita sampai di Bir Ali, katakanlah seperti tadi kita sudah mengucapkan ihlal ihram, maka kemudian setelah itu ya, setelah mengucapkan ihlal ihram, selama perjalanan, karena pasti kita ada di suasana perjalanan melalui memakai kendaraan bis, selama di bis inilah kita terus mengucapkan talbiyah ya. Isa. Nanti saya bimbing ya, insya Allah saya pandu. Mari Bapak Ibu, kita memulai ihlal ihram. Kita sudah tiba di mikot, ada di sekitaran Masjid Bir Ali kalau nggak bisa masuk nih ya. Labbaika apa tadi? Allahumma umratan. Nah setelah itu langsung kita bertalbiyah bersama-sama ya. Mari kita baca Bu, Pak.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masyaallah, terasa udah di sana ini ya, sudah lancar sekali. Baik, nah itu talbiyah. Disunahkan mengucapkan talbiyah berulang kali semampu kita hingga melihat Ka'bah saat masuk ke Masjidil Haram. Jadi selama perjalanan di bis silakan terus bertalbiyah. Apa Ustaz, kalau nanti pas tiba di Madinah boleh nggak membaca talbiyah? Tidak harus ya. Saat kita baru landing di Madinah, masuk ke hotel Madinah. Sebentar. Jaminan juga ternyata, Masya Allah, ini ya, penyakit apa ini ya sebenarnya begitu. Nah untuk itu tadi disarankan bahwa keputusan kami di Persiktur tapi amit-amit nauzubillah andai saya sebagai pembimbing ini positif, nauzubillah, insya Allah ibu tidak perlu khawatir karena ada second, ada penggantinya, ada badarnya ya, insya Allah. Jadi nanti kita berangkat ke sana tuh 2 pembimbing, saya yang pembimbing pertama, nauzubillah lagi, nauzubillah min zalik, andai saya itu tidak ada izin Allah, insya Allah ada pembimbing cadangan. Beliau adalah Ustadz Dea. Mungkin Ustadz Dea bisa berdiri sebentar. Ya, nah ini di belakangnya insya Allah bersama kita Ustadz Dea, mungkin sebagian sudah kenal. Nah itu insya Allah yang akan mendampingi andai, nauzubillah ya, nauzubillah, amit-amit lah ya, amit-amit. Amiti itu amit-amit itu bahasa Arab, amiti itu artinya jauhlah jangan sampai mendekat. Baik, saya insya Allah berusaha semaksimal mungkin menjaga kesehatan, juga imun supaya nanti pada saat tes itu semua negatif, termasuk ibu-ibu bapak semuanya. Begitu aja untuk sementara ya, untuk perkenalan. Jadi saya mohon saya sendiri bapak ibu semuanya tenang saja, jalannya seperti biasa. Pulang dari sini ya mungkin maksimal ikhtiar, mungkin tidak kemana-mana lah ya. Kalau saya boleh sarankan, tinggal di rumah, jaga semuanya kecuali hal yang sangat urgent boleh silahkan. Tapi sekiranya tidak urgent, semua sudah dipersiapkan kan ininya apa untuk koper bawaan semuanya sudah disiapkan ya. Nah mungkin dan kalau sudah full hari ini, mulai besok H-2 ya, besok H- kita berangkat hari Rabu ya. Nah, berarti sekarang hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Nah mungkin hari Senin lah. Kalau mau besok juga insya Allah ada petugas. Tapi untuk maksudnya menitipkan covernya. Nah, nanti insya Allah di teknis dijelaskan lebih detail lagi ya oleh Ustaz Yogi. Kita fokus saja ke ibadahnya. Nah, supaya lebih terasa begitu ya. Kita sudah ada di sana. Baik. Waktu kita landing di Madinah masuk ke hotel karantina itu belum diucapkannya ya. Ini diucapkan pada saat setelah ihlal ihram ya, menuju ke Mekah untuk melaksanakan manasik umroh gitu. Baik, kita lanjut. Ini beberapa amalan sunnah sebelum ihram. Yang pertama, disunahkan mandi besar sebelum ihlal ihram karena nanti kita memulai ihram itu di Madinah. Jadi sebelum keberangkatan menuju Mekah, jangan lupa untuk mandi besar ya. Mandi full maksudnya. Sebut mandi besar itu standarnya adalah semua kena basah gitu aja. Tapi kalau mau dimulai dengan wudhu atau diakhiri dengan wudhu itu lebih bagus. Baik, kita lanjut. Nah ya, di hotel Mekah ini maaf ini karena ini asumsinya di hotel Mekah ini ya. Di hotel Madinah berarti ya. Kemudian langsung memakai pakaian ihram sebelum berangkat ke Miqat. Nah gitu. Mandi besar ini hukumnya sunnah. Apabila kita sakit atau dikhawatirkan akan sakit, tentu saja yang paling bagus tidak mandi besar karena hukumnya sunnah. Sementara menjaga kesehatan hukumnya wajib. Nah, kalau misalnya tapi nauzubillah ya, dosa di hotel ada masalah yang menghalangi kita untuk mandi misalnya, silakan, tidak apa-apa,
untuk tidak mandi, cukup dengan wudhu saja, ya, cukup dengan wudhu. Karena ihram itu harus dalam keadaan suci, ya. Baik, lanjut. Ini pakaian ihram bagi laki-laki terdiri dari 2 helai kain ihram. Sudah dapat Bapak Ibu? Bapak-bapak? Sudah ya? Nah, nanti teknis dipertegas lagi. Ihram ini dimasukkan ke koper bagasi. Ya, kain ihram ini. Karena tidak dipakai di pesawat. Nanti dipakai setelah di Madinah. Berapa hari jadinya Bapak Ibu kita di Madinah? Karantina berapa hari tadi? 5 hari. Program di Madinahnya 4 hari. Jadi 9 hari insya Allah kita di Madinah, ya. Hanya yang 5 hari pertama waktu karantina kita cuma bisa menengok masjid kalau kebetulan itu ya, dari kaca jendela hotel, kamar. Nggak boleh keluar sama sekali. Atus apa aja atus saja. Kita ngapain aja ya? Berzikir, membaca Al-Quran. Andai Bapak Ibu misalnya ada minat, boleh nanti saya pakai Google Meet misalnya Bapak Ibu. Kita mau belajar bahasa Arab bisa, mau belajar apa saja lah ya, untuk mengisi waktu boleh ya. Atau ibu bapak punya kegiatan sendiri lebih bagus. Apa aja lah, yang penting ulang luwut kalau bahasa Sunda mah ya, ngalamun nanti kesel begitu ya. Nanti kita carilah setelah di sana, nanti kita berdiskusi banyak. Kira-kira apa nih ya? Berarti diskusinya nggak bisa begini, harus di masing-masing hotel, ya, masing-masing kamar, ya. Mudah-mudahan semuanya aman selamat tanpa ada yang positif. Amin. Baik. Nah, ini terdiri dari 2 helai kain, ya. Syarat nih, tidak boleh memakai pakaian berjahit. Kalau ini kain mah nggak berjahit, udah pasti. Selain ini nggak boleh ada yang dipakai. Kalau untuk laki-laki nih ya, laki-laki ya, Bapak. Ibu-ibu jangan dulu jangan dulu berpikiran untuk ibu-ibu, ini untuk bapak-bapak. Ya, tidak boleh pakai tutup kepala. Kopiah, apa lagi? Yang bisa tutup kepala, topi, sorban, anduk, bisa ya. Dia anduk tenang lain kopiah sama. Selama nempel di kepala itu tidak boleh. Apapun itu, ya. Mau dari kain atau yang lainnya. Gimana kalau payung? Payung nempel nggak? Nggak, itu nggak ada yang di payung tempelin di kepala, nggak ada ya. Nah, itu boleh. Ya. Masker. Oh, masker boleh Pak. Kecuali maskernya disimpan di sini, itu nggak boleh. Walaupun masker tetap kalau nempel menutup nggak boleh. Ya. Nah, kalau masker boleh, walaupun masker pasti berjahit ya, karena masker bukan pakaian, ya. Kalau Bapak nanti dikasih itu juga kan ikat ya. Nah, ada beberapa ikat pinggang maksud saya, itu berjahit boleh, karena kalau jadi ikat pinggang bukan bagian dari kategori pakaian. Punten, kalau sini pakaian dulu. Pakaian kalau itu jangan dipakai, ya. Apalagi kalau celana, apalagi ya. Nggak boleh itu mah, itu pelanggaran, nanti ada damnya gitu. Kecuali tapi nauzubillah jangan sampai ada ya. Kalau ada masalah penyakit, misalnya keluar terus air kencing, itu boleh pakai pamper ya, itu kebutuhan sifatnya, kedaruratan. Tapi kalau enggak sama sekali ya jangan Pak ya. Jadi ya biarlah sekali-kali ke angin-angin gitu. Dari Madinah ke Mekah tuh lumayan 5-6 jam perjalanan kurang lebih ya, tergantung situasi di lapangan. Jadi tentang bapaknya ini hanya ditutupi kain saja, bawah atas sama begitu, tidak ada yang bisa dipakai selain kain ini. Tapi alhamdulillah selama perjalanan umroh begitu berpuluh tahun belum ada ceritanya yang merosot atau apa gitu, nggak ada, insya Allah aman ya. Nah, biar ini Ustadz ya boleh minta bantuan untuk mempraktekannya gitu. Biar sekalian nanti, tapi nauzubillah ya, karena Ustadz itu tanggal 14 Februari insya Allah juga
rencananya juga akan membimbing berangkat. Ya. Baik, nggak apa-apa nih Kang Dia minta bantuan karena saya harus pegang ini sama speaker. Nah, yang pertama, yang pasti Bapak semua tidak boleh memakai apa-apa. Nah, jadi sewaktu di kamar, gambarannya nanti di kamar hotel, mandi dulu tadi ya, kita mandi dulu, ya. Kalau praktek mah ya pasti boleh ya Kang Dia Mas. Jadi setelah mandi boleh memakai wangi-wangian dan sebagainya, boleh sebelum ya. Yang nanti dilarang itu kalau setelah ihlal ihram tuh nggak boleh. Kalau sebelumnya silakan pakai sabun dan sebagainya ya. Nah, gambaran ini sudah mandi, sudah bersih, sudah pakai wangi-wangian, kalau mau pakai, kalau enggak juga apa-apa ya. Saatnya lah untuk memakai kain ihram. Yang paling urgent dan harus diperhatikan itu teknik memakai ihram bagian bawah ya. Kalau atas mah relatif aman, karena kalau bagian bawah salah, nah ini masalah, tentu saja masalah besar. Baik, yang pertama kita samakan dulu kedua ujungnya Bapak ya. Nah seperti ini. Nah, jadi kedua ujungnya boleh sisi kanan, sisi kiri, gimana nyamannya aja, ya. Masih ingat kan ya? Udah 2 tahun. Baik, nah seperti ini Bapak ya. Nah, setelah itu salah satu ya yang biasa aja, yang biasa kita pakai. Ini yang biasa kita pakai ya. Sebetulnya ini teknis saja Bapak ya. Oh ya. Posisi kaki ini agak lebar untuk mengecek. Soalnya kalau nanti dirapat begini, takut jadinya terlalu sempit gitu, gejet nantinya ya. Jadi untuk ngeceknya seperti ini. Nah setelah itu ini boleh dibantu Pak Yusuf atau bisa sendiri. Bagusnya bisa sendiri ya. Nah dilipat dulu, ini masukin ya. Nah dimasukin. Nah seperti itu Pak ya. Satu aja. Nah coba lihat, diperjelas. Masukin nih. Tapi nanti saya bantu. Tapi nggak bisa dibantu kali ya. Nanti mah kalau dipesan biasanya saya bantu. Atau bantu sama ibu atau salah yang teman satu kamar ya. Nah jadi satu bagian tadi dimasukkan ke sini. Baru yang boleh yang ini dulu atau yang itu dulu sama aja sih sebetulnya. Nah yang ini dulu, satu lapis belakang dilipat ke samping ya, baru yang 2 lipatan ini tutup. Nah ini teknis yang biasa kami pakai, yang selama ini aman ya. Boleh diperlebar lagi kakinya. Nah ini tidak memberi peluang terbuka gitu. Jadi kalau asal-asalan kayak pakai handuk ya Bapak, handuk habis mandi itu memungkinkan terbuka gitu ya. Tanpa ikat pinggang itu insya Allah ini aman. Tapi kalau ingin lebih aman lagi, Bapak bisa pakai ikat pinggang. Kemudian bagian atasnya ya, ini sudah aman insya Allah selama perjalanan ihram, kemudian nanti tawaf dan sa'i itu aman insya Allah ya. Terlebih sekarang masih situasinya lowong gitu, di masjidnya kosong. Untuk bagian atas ya, nah ini cukup di apa namanya gitu, dihayungkung. Tapi ada posisi yang disunahkan pada saat tawaf, yaitu ittiba, membuka lengan kanan gitu ya, membuka lengan kanan. Kemudian posisi ini nah seperti itu. Ini beberapa teknis, silakan, yang penting ulah merosoti begitu ya pada prinsipnya. Gimana sih kalau pakai peniti? Sekali lagi, peniti pakaian bukan, itu boleh silakan kalau memungkinkan. Nah ini teknis silakan ya, ini relatif fleksibel, silakan Bapak bisa memilih gaya yang mana. Kalau untuk atas, tapi kalau untuk bawah sejauh ini yang paling bagus menurut kami begitu ya. Tapi bisa liur nurutan Ustaz Dadang mah gitu boleh, silakan ya.
silakan. Tapi harus dijamin aman selama perjalanan. Kayak bisa sesekali istirahat di bis terus turun melorot, aduh kan tanggung jawab nanti ya. Tanggung jawabnya mungkin gak apa-apa tapi malunya itu yang gitu. Baik, ya ini bukan gaya teknis yang menurut kami aman dan nyaman. Gimana bapak-bapaknya? Ada berapa nih bapak-bapaknya? Ada yang mau nyoba nggak kira-kira? Ya, boleh bapak. Wah, masya Allah bapak semangat sekali ini. Silakan pak. Nah. Silakan pak. Boleh perkenalkan nama sebentar pak? Ya, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdu dari Jogja. Namanya Muhammad Abdu, tapi saya itu ngaji ya kurang lancar gitulah. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu kita bisa ikut bersama-sama umroh ini. Dan yang kedua, istri saya namanya Nur Halimah. Ya, cukup gitu aja. Ya, makasih. Insya Allah nanti kita akan lebih kenal lagi saat kita memulai perjalanan ya Bapak Ibu. Nah ini tata cara memakai kain ihram. Pertama samakan dulu kedua ujungnya ya Pak ya. Karena nanti gambarannya kayaknya kalaupun bisa saya bantu di bis berarti, iya kan? Karena kalau di kamar kita sedang karantina, begitu, ya? Enggak ya? Udah enggak ya? Udah enggak. Ya mudah-mudahan nanti gambarannya mudah untuk saya bantu andai ada kesulitan. Nah, ini kurang ya? Kurang lebar ya? Atau kurang panjang kali ya? Coba Pak, ulangi lagi. Mungkin kurang di tengah Pak. Ini posisinya kurang di tengah bapaknya. Nah gitu. Bapak yang ini yang kain diapit sama dagu. Tangan tangan kirinya Bapak main bawa ke sini nih. Nah yang ini yang sebelah ini Pak. Sebelah ini masukin. Nah ke situ. Libat ibu. Nah itu tutup. Ya, yang bagus itu yang di bagian luar yang tadi Pak, yang sebelah. Nah, ini di dalam. Nah, gitu. Iya. Itu caranya Pak. Kasih dulu. Yang paling utama bagian bawah. Insyaallah gimana Pak rasanya? Aman? Nyaman? Boleh diperlebar kakinya Pak? Insyaallah kan nggak terbuka ya Bapak Ibu. Nggak terbuka, jadi secara tinggal atasnya ini relatif fleksibel. Silakan. Kalau mau beritiba itu membuka lengan ganda itu hukumnya sunnah ya. Tapi memang tentu sunnah bukan untuk diabaikan. Nah bisa boleh yang nyaman ini di bagian dalam. Nah gitu biar lebih jadi ibu bisa pegang bagian yang ini untuk pegang suami atau bagian tangan yang masalah lah yang mana aja ya begitu. Nah cukup Pak ya. Ya seperti itulah, mungkin sudah cukup untuk dipraktekkan oleh seorang saja. Baik, terima kasih Pak, terima kasih banyak ya. Kalau nanti latihan lagi, kalau misalnya Bapak ada yang ada di sini nanti ingin lebih jelas, boleh dibantu nanti di meja tamu ya. Ya, nggak apa-apa sama ibu. Kasih lihat. Baik, cukup Pak, Bu ya itu. Nah nanti tentu saja sekali lagi saya tekankan tidak boleh memakai baju selain 2 helai kain ihram. Nah kalau ibu-ibu mah kata tadi sudah saya singgung itu bebas ya. Yang penting prinsipnya menutup aurat itu aja. Jadi jilbab syar'i gitu ya, lebar wajib tertutup, terlihat hanya wajah dan telapak tangan.
serta punggung tangan ini dipertegas karena ada pemahaman sebagian yang disebut telapak itu bagian ini dalam, padahal sebenarnya bagian luar itu dalam bahasa Arab, luar dalam maksud saya, itu termasuk kepada telapak tangan yang dibolehkan terbuka. Dulu kan kalau mau kena itu bagian atas suka gitu ya suka nyungcung gitu, nutup bagian atas saja, padahal tidak. Pengertian bahasa Arab itu ada beda dengan pengertian bahasa kita. Oh, tidak perlu. Kecuali kalau yang bajunya agak longgar, tangan atau lengan bajunya agak longgar. Jadi kalau ngangkat tuh misalnya nyerosot begitu. Nah, itu tentu disarankan pakai apa namanya? Mangset. Ya, betul. Nah, itu tentu disarankan. Tapi kalau misalnya lengan bajunya pakai kancing atau ada kayak karet gitu, nah itu nggak perlu karena ini bukan aurat ya. Jadi depan belakang punggung dan luarnya itu bukan aurat untuk ibu-ibu ya. Terus tidak boleh transparan, tidak boleh ketat ya, dan harus memakai kaos kaki. Tidak boleh memakai cadar dulu. Sekarang mah harus, walaupun fungsinya lebih sebagai masker bukan cadar ya. Kalau cadar kan dari kain ya. Nah, itu. Tapi kalau masker ya masker, fungsinya sebagai masker bukan sebagai cadar. Dan sarung tangan kalau lengan bajunya sering atau longgar begitulah ya. Baik, cukup jelas ibu ini. Sekarang seragamnya nggak warna putih ya, atau tetap warna putih? Hitam ya. Memang kalau di Saudi itu ada aturan harus pakai niqab. Jadi kalau ibu-ibu yang keluar, baju di dalam boleh apa saja, tapi harus tertutup kain yang hitam, menyeluruh, longgar. Mungkin sekalian lah ya. Nah, kita menyesuaikan. Baik. Itu apa sebabnya? Karena orang Saudi itu punten ya, memang laki-lakinya jarang lihat seperti di kita, banyak kaum hawa yang berkeliaran dengan berbagai macam. Jadi kalau kita terbiasa, tentu saja tidak ya. Misalnya kalau ada di sana yang agak aneh keluar dari kebiasaan itu, ya orang Arab tuh melihatnya sesuatu seperti apalah gitu ya, mungkin bisa kebayang ya. Nah, kita hindari itu. Baik, kita lanjut. Nih yang dulu sempat berjalan ya, ini yang Ustadz Yogi seperti ini modelnya, walaupun sekarang berbeda warnanya. Disunahkan pula sebelum berihram memakai wewangian, memotong kuku ya, mencukur kumis, bulu ketiak dan rambut di sekitar kemaluan, karena Rasulullah mencontohkan hal tersebut. Jika mungkin silakan ya. Bisa di situ Malariwo boleh, sejak di Indonesia juga boleh ya. Kita lakukan di Indonesia saja. Nah, berarti kan harus bawa alat-alatnya ini ya, motong kuku ya itu alatnya, cukur juga sama ya, dan yang lain-lain. Nah, kalau tadi disarankan sebelum pakai wangi, potong kuku, rambut dan sebagainya, tapi kalau sudah, ini masuk pada larangan ya. Yang pertama, ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Nanti kalau ini dilanggar, kena dam. Nih, ya ada sanksi. Dam itu ada sanksi. Pertama, laki-laki tidak boleh menutup kepala dengan penutup apapun. Tadi sudah kita bahas. Karena kalau untuk situasi Mekah Madinah, kita berilal ihram relatif aman lah. Nah, salah satu yang bisa peluang melanggar itu saat kita check in ke hotel. Kan nanti dari Madinah itu ya, saat kita menuju Mekah, ilal ihram di jalan, di Ali tadi, kemudian kita langsung Masjidil Haram. Kita check in dulu ke hotel. Ya, setelah check in di hotel, nah ini biasanya ada peluang di sini. Karena mungkin rada lelah perjalanan atau dingin ya sekarang ya. Di sana masih cukup dingin. Nah, tapi pada saat masuk hotel itu tetap saja ada gerah-gerahnya. Nah, pada saat gerah itu peluang sih suka ada. Dan beberapa kali saya membimbing jamaah, suka saja ada yang lupa. Tiba-tiba mandi pas di hotel teh ya, terus
pakai handuk atau kadang diharudung pakai sarung. Nah, ini ada pelanggaran. Ya. Hati-hati. Pokoknya mah kepala kita apapun kondisinya jangan kena tutup kain gitu lah ya, apapun itu. Atau tiba-tiba ngambil kopiah karena biasa di kopiah, itu nggak boleh. Ini situasinya pada saat kita check in di hotel Mekah. Jadi pada saat kita check in hotel di Mekah itu hati-hati. Kondisi Bapak sedang berihram. Ya, perhatikan larangan-larangannya. Nah, jadi saya sarankan ihram itu tidak lepas ya. Kalau mau ke kamar mandi boleh dilepas sementara ya. Tapi hati-hati. Jangan ujung-ujung ngagoler misalnya teh ya. Ngagoler terus diharudung pakai selimut. Nah, itu berarti sudah menutup kepala. Walaupun insya Allah lah ya. Nah, topi dan lain sebagainya. Kemudian tidak boleh mencukur rambut kepala. Jadi tadi sebelum apa Bu? Pak? Ihlal ihram. Ya, sebelum ihlal ihram. Jadi walaupun sudah di bis pakai pakaian ihram sebelum ihram mah boleh. Ini teh ya. Ya. Yang ini tuh boleh, silakan. Tapi kalau sudah ihlal ihram itu dilarang. Mencukur rambut kepala, mencukur ya. Kumaha menggagaro? Mencukur itu kan berarti memotong dan kemudian rambut terpisah ya dari kepala. Jatuh maksudnya. Gimana kalau gagaro? Terus jatuh rambutnya? Itu mah tidak, itu bukan mencukur, itu mah gagaro. Ya, garuk kepala. Tidak apa-apa. Atau Bapak nyawak kumis, tiba-tiba tercabut itu tidak ya. Tapi nyatu wayahna lah Bapak yang berkumis, yang berjenggot lagi ihlal mah tong dicoo ya, bisi kacabut, walaupun kacabut mah tidak apa-apa ya, hanya itu menjadi peluang dan lain sebagainya ya. Kemudian tidak boleh memotong kuku, baik kuku tangan ataupun kaki. Tidak boleh memakai wangian, wangian tidak boleh. Sebelum boleh, setelah ihlal ihram sama sekali tidak boleh. Kalau kayu putih gimana Pak? Kayu putih boleh nggak? Kayu putih kategorinya wangian bukan? Bukan, itu mah obat. Walaupun tercium wangi, bukan wewangian. Wewangian banyak wangi, disemprot begitu ya. Kalau minyak wangi, kalau minyak kayu putih mah bukan. Itu sebagai obat. Jadi boleh, ya, boleh. Kalau kasih karena kayu putih ini akan selalu bersama kita nih kelihatannya ya sepanjang perjalanan. Dan itu bagus dibawa. Terus, oh ya, sabun boleh. Kalau misalnya pas check-in tadi, check-in ke hotel, cuci tangan, pakai sanitizer, ada wangi kan? Nah, itu minyak wangi bukan? Bukan, ya. Pas ke hotel, gosok gigi boleh? Boleh. Ada kan beberapa odol yang pasta gigi yang wangi, itu bukan wangi-wangian. Pokoknya di luar yang disemprot dan kategori minyak wangi boleh. Sabun, ya, dan lain sebagainya. Tapi ya tentu saja kecuali minyak kayu putih dan hand sanitizer saja yang tentu aman. Tapi kalau yang sabun yang lebih baik tidaklah. Kalau saya nih ya, saya anjurkan untuk tidak dipakai dulu lah pada saat ihram. Saat ihram. Baik, kita lanjut. Oh ya, laki-laki boleh mengenakan pakaian tidak boleh mengenakan pakaian berjahit, kaos dalam, celana dalam. Nah itu tadi. Biasanya pas check-in hotel itu ingin istirahat sementara di kamar ya sebelum nanti melaksanakan umroh itu gitu. Ada yang lupa dibuka kain ihramnya, ambil kaos dipakai ngagoler nah itu pelanggaran ya, pelanggaran. Jadi tetap dalam kondisi memakai pakaian ihram. Sedang jam tangan, sabuk itu dibolehkan karena kategorinya sebagai aksesoris saja. Tidak boleh berburu. Apa berburu? Menangkap binatang dengan alat tertentu, mau itu ketempel kayak senapan atau anjing pemburu ya, itu berburu. Dan binatang yang diburunya juga pasti yang biasa diburu apa? Nyamuk. Ada berburu nyamuk? Kucing? Ada ibu pemburu kucing. Yang biasa diburu mah
ya rusa, burung. Ada burungnya? Ada ya kalau burung. Ya itulah kurang lebih. Kalau nyamuk diburu udah pasti dibunuh, ya. Diburu pasti dibunuh, gitu. Nah, kalau itu binatang yang biasa diburu untuk dikonsumsi. Tapi kalau binatang-binatang yang serangga kecil, nyamuk, lalat, itu mah tidak kategori berburu, ya. Nah, kayak kalau ada nyamuk gigit gimana? Hanya kepuk, tenang nawan ya, gitu, nggak apa-apa, tepuk aja. Duh, takut apa? Sanksi enggak kena sanksi. Tapi kalau ibu mau sedekah darah sama nyamuk ya bolehlah, nyamuk Arab dah, hitung-hitung kenalan nih, tok aja. Boleh silakan. Begitu ya. Insya Allah mah. Kalau di Arab ada DB nggak ya? Berapa itu sekarang musim DB juga. Begitu. Baik. Kita masuk ke sanksinya nih. Kalau yang dilanggar nih 1, 2, 3, 4, 5. Apa nih sanksinya? Membayar fidyah, yaitu memberi makan 6 orang miskin sebanyak yang biasa dia makan, kayak fidyah saum. Atau bisa diganti dengan puasa 3 hari. Pilihan. Di mana puasanya? Nanti setelah pulang, ya, setelah pulang. Gitu. Di sini 3 hari. Nah, biasanya kalau ada yang melanggar, nah ini bapak ibu terutama, sama. Kalau ada yang melanggar nih jangan disembunyikan, ya, jangan disembunyikan. Bilang aja sama saya, sama pembimbing, Ustadz saya tadi lupa nih pas masuk ke hotel karena bau keringat, terus saya ambil minyak wangi, saja begitu, ya. Aduh. Bilang aja, karena kalau disembunyikan dan tidak dibayar akan merusak pahala umrohnya. Itu ya. Jadi bilang saja, insya Allah nanti kita atur. Mau pilih yang mana terserah bapak ibu. Tapi ya kalau bisa janganlah, jangan sampai melanggar atau ya. Rata-rata yang sudah itu pilihnya yang ini, memberi makan 6 orang miskin. Jadi nanti dihitung dalam bentuk real, nanti saya tampung, ya, kemudian diberikan lewat mutawib ke orang sana, ya, gitu. Kalau misalnya nanti di Indonesia juga boleh, karena membayar dam ini tidak harus di saat yang bersamaan, gitu ya. Baik, kalau yang nomor 6, wajib menggantinya dengan binatang ternak sebesar hewan yang diburu. Nah itu kalau yang diburunya nyamuk, ya, gantinya apa? Nggak ada, ya. Ayam aja kegedean begitu. Nah di sana banyak burung bapak ibu ya, burung merpati itu nggak boleh. Ibu lagi ihram ada burung tewak kan lumayan sana, nggak boleh, ya. Gitu. Di sana kalau merusak tanaman, membunuh binatang yang dilindungi itu berat tuh sanksinya, ya. Baik sedang ihram apalagi, di luar ihram ya tetap aja nggak boleh, ya. Baik kita lanjut. Tidak boleh melakukan perbuatan atau ucapan yang mengarah pada hubungan intim yang rada jorok gitulah, jorang kalau bahasa ya, itu nggak boleh. Walaupun suami istri. Kalau lagi ihram, kalau sudah ihram, kalau sudah ihram teruskan, ya, patuhi karena itu untuk kebaikan, kecuali kalau suami istri untuk menjaga keharmonisan itu boleh. Tapi jangan ya memang larangan ini mah berlaku selamanya ya Bu ya seharusnya. Tapi dalam waktu ihram itu lebih ditekankan lagi kalau sedang ihram. Baik, ini sanksinya Bu, ya, perbuatan atau ucapan. Kalau perbuatan oke, ya, tapi kalau ucapan kan susah kita menstandarisasinya ya. Nah, jadi pada saat ihram nanti dibiasakan dari sebelum ihram dan dilanjutkan ketika selesai ihram. Kita jagalah lisan kita dari membahas yang bau apa? Pornografi. Walaupun kita bawa handphone ke sana, mungkin selama di sana matulah situs-situs yang kita buka teh yang aman-aman ya. Gitu, jangan buka yang aneh-aneh.
baik itu di medsos atau di internet yang lainnya, gitu ya. Bisi ujuk Pak tingali terus dibahas. Menurut saya itu bisa masuk kategori sini Pak Bu ya. Walaupun hanya dengan lisan, apalagi sampai perbuatan mah itu melakukan hubungan, jangan sampai ya. Jadi selama ihram, kalau sebelum ihram ya berhubungan suami istri boleh sebelum ihram ya, itu mah dah halal. Tapi kalau sejak sedang ihram itu nggak boleh. Wajib menyembelih seekor kambing. Nah, tapi nauzubillah, andai saja ini melamun terlalu jauh. Kalau ada, ini jangan juga disembunyikan, harus bilang ke pembimbing ya. Harus bilang, aduh, saya lupa tadi teh pas check in hotel sebelum umroh, kok tiba-tiba aja misalnya ya, aduh, masya Allah, jangan sampai. Tapi harus terus terang. Nanti di sana insya Allah diurus oleh kami. Tidak boleh melamar apalagi melangsungkan pernikahan. Keburu mahnya sama keburu sekian teh. Kapan gak ada waktunya? Tapi bisa saja itu terjadi, bisa saja. Misalnya saya mau ingin lamaran di Mekah, boleh. Lamaran di Madinah, boleh. Yang penting jangan sedang ihram, itu aja. Kalau selain itu selesai atau sebelum ihram ya boleh, silakan. Gitu ya. Pengen dilamar atau kalau pernikahan agak susah. Kalau lamar masih mungkin ya. Kalau dilamar masih mungkin. Pelakunya harus bertobat dan beristighfar. Enggak ada sanksi khusus ya. Tidak boleh menggunjing, mengadu domba dan semua perbuatan yang berada dalam kategori fasik atau dosa. Nah, cukup bertobat saja. Begitu ya. Suami istri tidak boleh melakukan hubungan intim sampai tahallul. Kalau sampai terjadi seperti tadi yang ada sempat disinggung di sini, umrohnya batal, gitu. Namun pelakunya tetap meneruskan aktivitas umroh hingga selesai, dan pelakunya harus menyembelih unta atau puasa 10 hari unta nih Pak, ya. Dan dia harus mengulangi umroh pada kesempatan yang lain jika ingin dapat pahala umroh. Jadi punten Bapak Ibu yang suami istrinya ada berapa nih, ya? Selama ihram nih ya Bapak Ibu, maaf nih, selama ihram sejak dari Madinah berangkat untuk ke Mekah melaksanakan umroh, ihlal ihram di tengah perjalanan 15 menit lah kurang lebih ya, dari hotel sampai ke Mekah, check in hotel dalam keadaan berihram ya. Di bis kita terus bertalbiyah, kemudian nanti akan kita koordinir untuk melaksanakan umroh menuju ke Masjidil Haram. Itu mungkin insya Allah aman situasinya. Tapi yang harus dicatat itu aja sih pada saat check-in. Karena biasanya itu ada 1-2 jam lah. Nanti lihat situasi di lapangan. Kita beristirahat dulu di hotel. Nah itu situasi yang harus betul-betul dijaga. Dan diingat, dibaca terus apa saja larangan-larangan di dalam ihram. Gitu ya. Baik, sampai situ ada pertanyaan dulu Pak Ibu? Silakan. Atau nanti kalau ada yang perlu ditanyakan langsung aja tanyakan ya. Tidak ada, kita lanjut kalau begitu. Nah sekarang maaf, ini kita masuk ke tawaf. Ini suasana tawaf lagi normal dulu. Krodit ya. Tadi Pak Yogi sudah menggambarkan begitulah situasi normal. Tapi mungkin hikmahnya barangkali dari COVID ini, Allah ingin coba merekonstruksi pelaksanaan umrah dan haji yang barangkali ada beberapa yang harus dievaluasi, sehingga ya tadi kembali tertib. Insya Allah nanti kita melaksanakan umrah dengan tertib ya, lowong pokoknya mah. Kalau biasa mau emang gitu, wah cetakan nih, tinggi-tinggi ya, orang Afrika, orang mana-mana begitu. Insya Allah nanti mah tertib, tidak seperti ini kredit sekali ya. Walaupun itu tentu saja sesuatu yang normal. Tawaf adalah berjalan mengelilingi Ka'bah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala sebanyak 7 putaran dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Nah, jadi ini Ka'bah, kita posisi begini. Gitu ya. Insya Allah nanti dibimbing langsung oleh pembimbing, oleh saya insya Allah. Nah, ini arah putaran tawaf. Jadi Ka'bah ada di sisi kiri kita. Kita berputar ke sini. Kebayang Bu ya, karena nggak bisa praktek lapangan nih. Yang penting bisa dibayangkan. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana umrah atau haji,
mungkin tidak ini lagi lah ya, tidak asing. Oh, baik. Macam-macam tawaf, ada tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan saat pertama kali datang ke Mekah. Bagi jamaah umroh, tawaf kudum ialah tawaf umroh. Nah, tawaf sunnah, jadi tawaf kudum ini yang kita lakukan nanti pada saat melaksanakan manasik umroh di Masjidil Haram. Tawaf sunnah adalah tawaf yang dilakukan setiap kali masuk ke Masjidil Haram sebagai pengganti salat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tawaf di Baitullah, maka setiap langkah yang diayunkannya akan ditulis sebagai amal kebajikan dan akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan diangkat derajatnya di sisi Allah. Riwayat Al-Hakim. Ada tawaf wada, tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan kota Mekah. Saat tawaf wada dianjurkan agar diberi kesempatan lagi untuk kembali ke Baitullah. Jadi nanti pada saat kita meninggalkan kota Mekah, ya kita kembali dulu ke Masjidil Haram dulu untuk melaksanakan tawaf wada. Walaupun tadi sudah Kang Yogi sampaikan ini kesempatannya masih 50-50. Kalau boleh, alhamdulillah. Tidak boleh, tidak menjadi ketentuan. Insya Allah umrah kita tidak berkurang sesuatu apapun ya. Baik, tawaf ibadah ini khusus untuk haji ya. Tawaf ibadah adalah tawaf yang dilakukan saat melaksanakan ibadah haji. Tawaf ini dilaksanakan setelah wukuf dan mabit di Musdalifah. Jadi tawaf umroh cuma ini aja, dan tawaf ini kalau boleh untuk situasi sekarang. Mudah-mudahan boleh ya. Tadi Kang Yogi sudah ngasih strateginya, caranya supaya kita bisa lebih sering ya. Hanya bapak-bapak mungkin agak ribet dikit lah, karena mau tawaf sunnah harus pakai kain ihram. Nah, kalau pada saat tawaf sunnah yang misalnya tadi pakai apa? Tawakalna, boleh dengan menu umroh apa tadi ya. Nah, ya nggak masalah kita melanggar aturan umroh yang pokok, artinya memakai ihram tapi di dalamnya ada kawasannya, berarti harus tertutup supaya nanti pihak keamanannya sekarang curiga, ini umroh kok pakai kaos gitu ya. Jadi harus hati-hati. Boleh lah misalnya kalau pakai ihram seperti umroh yang pokok tentu agak ribet. Jadi kalau tawaf sunnah ini boleh dengan pakai tawakal, tidak harus ya. Nah, kita bisa berulang kali, walaupun untuk bapak-bapak harus dalam keadaan berpakaian ihram gitu. Ya pakailah mungkin celana pendek apa gitu ya, yang aman untuk bapak. Kebayang nggak Pak? Nah, jadi nanti kalau misalnya mau tawaf sunnah kembali ke Masjidil Haram untuk tawaf, karena yang boleh kan tadi hanya sholat rawatib saja. Karena ketentuan bagi pengunjung, bagi yang umroh atau haji, saat masuk ke Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid. Yang ada adalah tawaf sunnah. Hanya karena tawaf sunnah sekarang tidak boleh, ya tidak sebebas dulu, maka kembali hukumnya kepada rawatib. Tapi kalau kalau tawaf sunnah dengan teknik tertentu boleh, ya berarti tidak ada rawatib, kita langsung melaksanakan tawaf. Hanya tadi mungkin syaratnya bagi bapak-bapak harus siap dengan aplikasinya dan dalam keadaan posisi seperti berihram. Jangan pakai kopiah tadi ya. Jangan pakai kopiah, jangan pakai sarung Pak, hati-hati. Baik, itu gambarannya. Lanjut ya, doa melihat Ka'bah. Nanti insya Allah saya bimbing setelah turun dari hotel menuju Masjidil Haram, tetap dalam keadaan bertalbiyah. Saat kita memasuki Masjidil Haram, kita baca doa, ada situ ya, doa masuk masjid. Masuk ke dalam masjid, karena gak seperti masjid kita kecil-kecil ya. Di sana itu jalan menuju area tawaf itu lumayan. Tidak langsung kelihatan Ka'bahnya, ya, tidak langsung kelihatan. Setelah jalan beberapa saat, baru kita bisa melihat Ka'bah, dan disitulah kita membaca doa ini. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bisalam. Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa mahabbatan wazidban hajjahu kamal takriman wa tasrifan wa taziman wa birran. Kalau ini kepanjangan boleh sampai sini aja ya. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bisalam. Makanya nanti buku doa jangan selalu ketinggalan.
sejak kita terutama nih ya, sejak kita mau melakukan perjalanan Madinah ke Mekah, buku doa selalu di tangan. Kalau ibu sudah hafal, bapak sudah hafal, ya alhamdulillah, itu lebih bagus lagi ya. Tapi kalau belum hafal, ya boleh dibaca. Nanti insya Allah dibimbing. Baik, Ka'bah dilihat dari atas berbentuk persegi panjang. Ini atasnya nih. Nah, ini dulu Bilal azannya di sini. Sekarang mah enggak ya. Baik, ini dalaman Ka'bah nggak ada apa-apa Bu ya. Ada emas apa segala macam di sini atau apa benda-benda yang itu nggak ada. Ka'bah ini ya kosong aja begitu. Gitu. Ini dalaman Ka'bah ya. Satu-satunya orang Indonesia yang pernah masuk ke dalam Ka'bah siapa? Presiden Soeharto ya. Soeharto. Jokowi juga ya. Jokowi juga pernah, Presiden Jokowi. Nah, ini suasana di dalam Ka'bah lagi dibersihin ya. Setiap tanggal 1 Muharram. Berarti setahun sekali ya. Karena nggak ada yang tinggal di situ. Ini Hajar Ismail ya. Makom Ibrahim, maaf. Ini Hajar Ismail, Makom Ibrahim. Kemudian nah ini Hajar Aswad, memulai ya, tempat memulai kita tawaf. Jadi nanti kita insya Allah datang kurang lebih arahnya dari sini ya, sini baru sampai ke nanti ada garis hijau ya, garis hijau bisa dilihat di atas di sini. Jadi di sini, nah ini katakanlah itu Hajar Aswad, dan di sana tuh ada lampu hijau. Itu lampu yang searah dengan Hajar Aswad, gitu ya. Tempat memulai tawaf di sini. Mungkin sekarang lebih lengang begitu ya, tidak seperti dulu. Nah, ini arah putarannya ya. Ini Ruknul Yamani, dan di sini dari sudut Ruknul Yamani kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kita mulai dari sini ya, ke gambarannya. Sini dengan beristilam nanti ada nih. Oh, ini sebelum hiasan pada kiswah Ka'bah yang membedakan antara Ruknul Aswad, sudut Hajar Aswad dan Ruknul Yamani. Ini ya. Ruknul Aswad di situ ya, ini sudut Hajar Aswad. Ini gambaran dulu semasa masih normal ya, memulai putaran tawaf dari sini. Nah ini lampu hijau nih, nanti kita datang tuh dari sini ya, ke sini. Nah, berhenti di sini untuk memulai tawaf dengan istilam, mengangkat tangan kanan sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dicium apa enggak tangannya? Menurut sebagian dicium, menurut sebagian tidak, tapi lebih cenderung kepada tidak sebetulnya ya. Boleh silahkan, itu pilihan. Nah, dari sini kita berkeliling ya, gitu posisinya, karena Ka'bah harus di sebelah kiri. Terus saja ya, sampai berapa putaran? 7 putaran gitu. Ini sudutnya nih, nanti bagi yang sudah kesana mungkin tidak terlalu asing ya, bagi yang baru mana pasti sudah tidak sabar untuk segera sampai ke sana. Baik, tawaf harus di dalam Masjidil Haram dan dilakukan dalam keadaan suci, punya wudu, karena ibadah tawaf seperti sholat ya. Jadi nanti kalau dari Madinah ke Mekah di perjalanan batal, nanti di hotel silahkan berwudu. Dari hotel ke Masjidil Haram pas mau tawaf batal, kasih tahu saya. Nanti ditunggu untuk arahkan dulu berwudu di kamar mandi atau di toilet atau di tempat wudu. Tapi nah ini kalau itu misalnya tidak memungkinkan karena ini kategorinya sedang safar dalam perjalanan, jika Bapak Ibu sedang tawaf, terutama pada saat ada melakukan putaran tawaf, maka kita cukup lakukan dengan tayamum saja, gitu ya, dengan tayamum. Pas dari hotel di tengah perjalanan menuju masjid batal, cukup dengan tayamum saja.
Tapi kalau mau wudhu silahkan jika memungkinkan situasi di lapangan ya, karena kita berombongan pada saat umroh mah kita nggak boleh terpisah ya, pada saat umroh mah, pada saat manasik umroh nggak boleh terpisah, harus berbarengan. Kalau mungkin kita tunggu silahkan berwudhu, tapi kalau tidak cukup dengan tayamum saja. Apalagi di putaran sini ya. Nah, putaran itu dihitung dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad itu 1 putaran ya, terus sampai 7 putaran. Di putaran kelima misalnya ada yang batal ya, batal wudhunya, keluar angin misalnya, atau pengen ke kamar kecil, maka putaran tersebut batal ya, hilang, walaupun cuma beberapa langkah menuju Hajar Aswad begitu. Misalnya putaran kelima, pas tinggal berapa langkah lagi batal tuh nih, maka putaran itu gugur gitu ya. Ya nanti ditambah, bukan diulang, ditambah jahit ya. Lanjut aja terus sambil bertayamum ya. Tata cara tayamum sudah hafal Bapak Ibu ya. Nah, ditepuk saja, karena tepuk gak mungkin ke dinding Ka'bah, gak mungkin ke bawah, ya tepuk aja punggung orang terutama punggung suami kalau suami. Kalau sendiri ya teman sesama aja yang laki-laki atau perempuan begitu ya. Bentar mau tepuk dulu, tepuk aja punggungnya gitu ya. Karena kalau ke ini dulu dinding masjid jauh ini ya, akan memakan waktu lumayan, nanti mengganggu putaran. Jadi cukup aja pas mau nyampe atau di tengah-tengah silahkan tepuk, tapi putaran itu gugur ya, hilang. Nah, berarti pada saat yang lain sudah 7 putaran, yang batal mah harus nambah lagi 1 putaran. Wayahnya itu mah ya, walaupun agak capek. Nah kalau itu baru kita tunggu, karena setelah itu kita harus sa'i. Biasanya setelah 7 putaran selesai, ada sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim di sini, sekitar inilah ya, sekitar ini. Kalau kosong, kalau enggak ya di mana aja. Cuman tadi sudah disampaikan, tidak boleh ada sholat di pelataran Ka'bah. Masya Allah. Berarti kalau bisa di area sini masjid kita sholat 2 rakaatnya, kalau enggak berarti kita langsung sa'i begitu ya. Itu sangat tergantung situasi di lapangan. Itu mungkin ya gambaran tentang tawaf. Selesai tawaf, tawaf di masa pandemi mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Dewan Otoritas Masjidil Haram. Jadi nanti kita ikuti gimana aturan di lapangan yang sedang berlaku. Ini gambarannya ya. Jadi lebih enak sekarang Bu, ada rutenya begitu ya. Ada rutenya, bisa tawaf dengan tertib khusyuk. Kalau dulu mah, aduh Masya Allah ya, mungkin para pembimbing sangat berpengalaman, macam-macam orang deh gitu ya. Jadi sekarang lebih khusyuk, karena selama perjalanan tawaf ini diam boleh, ngobrol boleh kalau mungkin, tapi ngobrolnya yang baik-baik tentu saja ya. Tapi lebih disarankan apa? Berzikir dan berdoa. Silahkan doa apa saja disampaikan. Saya yakin Bapak Ibu sekarang sudah banyak mulai yang menitipkan doa ya. Tapi jangan diuangkan. Soklah doana salamal 100.000. Jangan, doanya tidak ada komersialisasi doa. Nah boleh di sini, salah satunya boleh sambil berputar ya. Ada beberapa yang saya bimbing untuk membaca doa, paling doa dari Ruknul Yamani ke Hajar Aswad, Robbana Atina, karena itu memang sunnahnya seperti itu. Kalau selain itu dari Hajar Aswad mutar ke sini sampai ke Ruknul Yamani itu bebas doanya, bebas zikirnya, mau apa saja boleh, silahkan ya. Tapi yang pasti di sini tentu saja tidak boleh digunakan hal yang tidak ada manfaatnya. Gitu, kita khusyuk doa ya Allah, insyaallah. Dan luar biasa tuh Bapak Ibu ya, terutama yang baru saat melihat Ka'bah saja tuh luar biasa ya, jiwa kita ini, perasaan dan sebagainya itu entah kenapa kekuatan Ka'bah padahal cuma kotak begini ya, tapi luar biasa. Nah, sulit digambarkan dengan kata-kata, insya Allah nanti ya akan dialami. Baik,
Nah ini kondisinya kodul kan seperti ini. Ini tadi sudah cukup jelas ya. Nah ini istilah Bu ya, istilah ini sendiri ini sebabnya. Ini Hajar Aswad. Sayangnya sekarang nggak ada kesempatan mencium Hajar Aswad. Toh waktu normal pun kesempatan tidak sebegitu mudah ya, karena wah luar biasa. Sekarang mah apalagi total nggak bisa. Gitu. Terus tawaf dilakukan sebanyak 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad juga. Ke-7 putaran tawaf dilakukan tanpa jeda kecuali karena keadaan darurat. Nggak boleh berhenti. Ya, terus saja. Kalau merasa pegel pisan, ya mungkin bolehlah istirahat sebentar, berdiri aja di situ, ya, gitu. Tapi kalau nih ternyata banyak sekali jamaah yang bertawaf pada saat itu, kita nggak boleh berhenti, ya. Nah, itu bisa katobruk nanti, ya. Insya Allah ada semangat, ada tekad yang kuat dan bulat di situ. Sepanjang yang saya alami nggak ada masalah sih dalam tawaf ya. Insya Allah selalu kuat dan sehat. Amin. Baik, mulailah tawaf dengan mengangkat tangan, memberikan isyarat ke arah Hajar Aswad, lalu mencium telapak tangan tersebut sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita sepakati mencium telapak tangan. Tapi kalau tidak, nggak masalah itu ya, pilihan saja. Begitu. Baik, setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, berjalan menuju Ka'bah dengan memperbanyak zikir dan doa. Doanya apa saja boleh silakan, kecuali yang Ruknul Yamani dan Hajar Aswad. Mau doa, mau zikir boleh, mau berselawat juga boleh. Zikir yang sering dibaca oleh Rasulullah saat tawaf ini nih: Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kelewat. Wallahu akbar, ya maaf. Boleh dibaca atau dilihat di buku doa. Nah, saya mah resepnya baca doa zikir yang itu terus sebanyak 7 putaran, baik tawaf umroh atau tawaf sunnah, mau itu boleh, ya boleh, pilihan sifatnya. Selain memperbanyak zikir, perbanyak doa saat tawaf, doa apapun bisa kita panjatkan pada Allah SWT. Doa bisa diambil dari Al-Quran, hadis, atau bahkan berdoa dengan bahasa yang sendiri yang kita mengerti. Jadi tidak harus memakai bahasa Arab ya. Ya Allah, ya Rabbi, apa aja kita doakan ya. Mungkin terlebih saat ini, meskipun di saat kita melaksanakan umroh itu sudah pada tahap utama ya, dan kita akan kembali, kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan semua jamaah, khususnya jamaah Persito ini dan jamaah-jamaah yang lain yang pada saat itu melaksanakan umroh ada dalam lindungan Allah. Ya, diberi kesehatan selalu dan selalu. Terus kita doakan. Ya, dari sekarang tentu saja, ya, tidak hanya menunggu di sini, tapi juga doa dari sekarang. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah terus-terusan berdoa siang malam ini. Saya yakin, ya, saya doakan, saya selalu doakan mudah-mudahan di antara doa Bapak Ibu atau bahkan semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin. Baik, kita lanjut. Ketika tawaf sampai pada Ruknul Yamani, membaca doa Rabbana Atina tadi sudah ya. Kemudian doa ini terus dibaca hingga sampai ke Hajar Aswad. Jadi nanti pas sejajar sudut ini kita baca Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau misalnya belum nyampe langkah kita, baca lagi Rabbana Atina. Bisa berkali-kali sesuai dengan kecepatan langkah kita. Ya. Gitu ini. Terus nah ini istilah yang mengangkat tangan karena sunnahnya itu mencium. Kalau dulu Nabi mencium Bapak Ibu. Jadi mau memulai putaran tawaf cium dulu baru muter. Ke sini cium lagi, putar lagi. Nah dulu mah kosong zaman Rasulullah mah ya. Enggak banyak seperti sekarang. Nah, sekarang kan nggak mungkin, maka cukup kata Rasulullah dengan berisyarat tangan sejarah gitu ya. Lebih-lebih sekarang tidak boleh, karena kalau boleh kan mencium bisa jadi di sini banyak virus. Tidak penularan nanti. Laki-laki disunahkan al-ittiba, yaitu muka kain ihram tadi ini seperti yang dicontohkan ya, yang menutupi pundak bagian kanan. Al-ittiba disunahkan hanya pada tawaf umroh saja.
Laki-laki disunahkan ar-ramal lari kecil pada 3 putaran pertama. Jadi nanti bapak-bapak ya kalau mungkin kuat, situasi memungkinkan juga, karena kalau satu rute satu jalur gitu kan ada yang nggak lari bisa ketubruk sama kita ya. Nah jadi ya laki-laki ya, ibu-ibu jangan ikut-ikutan. Terus bapak-bapak kalau barengan sama ibu itu menyesuaikan larinya, jangan lari cepat. Oh pesat gitu ya, ibu-ibu ditinggalkan. Enggak, lari yang nyaris sama dengan jalan, jadi larinya lari biasa aja gitu. Cuma beda ini aja, beda gerak tubuhnya. Lari yang kecepatannya sama dengan jalan gitu. Ya boleh nggak usah kalau sendiri saya mau lari cepat karena saya pelari, boleh silahkan ya kalau mungkin, tapi nanti kesan ibadahnya jadi agak berkurang gitu ya, kurang tertib. Lari kecil aja biasa, jadi sama aja ya, ininya sama jalan gitu. Pun itu hanya 3 putaran pertama saja, kesananya memang nggak harus, walaupun masih kuat tidak harus berlari-lari. Ada beberapa negara yang jamaahnya gitu pak, sebanyak 7 putaran itu lari terus. Mudah-mudahan nanti kita masih bisa tawaf sunnah sini, walaupun harus berpakai pakaian ihram ya karena terikat dengan aturan, tetap bisa di sini. Atau misalnya tidak bisa di pelataran Ka'bah, kita di lantai 1, tapi 1 putaran itu kurang lebih 1,1 kilo pak, 1 putaran. Jadi kalau mau tawaf sunnah di situ 7,7 kilo ya. 8 kilo dari sini kemana ada? Ke Cahum ya. Ya kalau keluar kan nggak masalah ya. Itu pun kalau boleh lagi ya, namun tidak disunahkan dalam tawaf sunnah dan tawaf wada. Jadi kalau tawaf sunnah mah enggak, ini mah hanya pada saat kita melaksanakan umrah saja. Baik, ini ittiba tadi ya, ittiba hanya di tawaf apa tadi? Di tawaf umroh untuk 7 putaran. Tapi kalau nanti masuk ke sa'i sudah tidak ada keharusan ittiba. Ya, tidak ada sunnah maksud saya. Baik, selesai menempuh 7 putaran, pada saat di makom Ibrahim kita membaca wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Itu ya. Salah nanti, makanya buku doa kalau sekiranya takut lupa dibawa terus ya. Selesai sholat di sekitar makam Ibrahim lalu minum air zam-zam. Nah ini Bapak Ibu, jadi nanti selesai mana ya, sebentar. Aduh jauh nih. Nah inilah, bentar. Sunnahnya selesai 7 putaran, berakhir di sini, kita sholat di belakang makam Ibrahim. Kalau sudah semungkin, kalau tidak berarti kita langsung menuju tempat sa'i, nanti ke sini ya, ke sini arahnya. Nah di sini itu ada banyak sekali apa namanya? Bukan teko. Tempat air apa namanya? Tempat air minum ya. Keran ya. Keran air zam-zam. Nah, jadi sebelum melaksanakan sa'i disunahkan dulu untuk minum air zam-zam. Ada satu hadis yang saya baca, air zam-zam itu air yang segar dan pada saat kita minum itu akan mengikuti frame kita. Jika kita ada keinginan sehat dengan air zam-zam, insya Allah air zam-zam mengikuti gitu. Misalnya ibu sedang agak demam, ya Allah dengan air zam-zam ini mudah-mudahan bisa menyembuhkan demam saya. Ya, nah kesempatan sangat terbuka, termasuk sejak di Madinah. Pada saat kita sudah bisa masuk ke Masjid Nabawi, kita akan ketemu banyak air zam-zam di situ, ya keran-keran air zam-zam. Saya sarankan segera minum dulu pada saat pertama kali masuk, minum dengan Bismillah dan ikuti frame keinginan kita, ya pikiran kita. Yang paling utama apa? Sehat, terjauh dari virus tentu saja. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Kali janji Rasulullah, hadisnya saya insya Allah. Jadi kita mintakan sama Allah melalui air zam-zam, ya
wasilah air Zam-Zam, mudah-mudahan tubuh kita senantiasa sehat dan terhindar dari virus, sehingga bisa sampai ke Indonesia, pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Jadi banyak sekali ikhtiar yang bisa kita lakukan ya, terutama pada saat di sana. Baik, kita lanjut ke yang tadi. Sebentar. Nah, ini minum air Zam-Zam ya, yang menuju tempat sa'i. Tapi tentu saja karena kita dari Madinah, kita sudah banyak minum air Zam-Zam. Insyaallah ya. Minumlah sebanyak-banyak yang sewajarnya. Ini sa'i ya, sofa dan maaf jam berapa nih? Saya nggak baca. Kurang 10 ya, masih ada waktu insyaallah. Nanti kita break jam 12-an lah, kalau lebih kita selesaikan dulu aja ya, kan nanti ada materi yang ketiga. Ini sa'i, sofa dan marwah ya, kondisinya ini waktu normal ini, nggak pakai masker kan? Pakai masker ini ya, tapi ini masker yang bukan karena covid ini mah, masker normal. Ini masker lebih karena untuk menjaga kesehatan secara individu. Saya adalah berjalan dari sofa menuju marwah, lalu dari marwah kembali lagi menuju sofa. Dikerjakan sebanyak 7 kali dengan niat ibadah. Jadi sofa nanti habis, aduh ini saya balikin lagi agak susah ya Bu ya. Jadi nanti habis dari selesai tawaf, kalau mungkin sholat 2 rakaat sholat, kalau tidak kita menuju bukit sofa, minum dulu air Zam-Zam, sebagian disunahkan berdiri. Jadi satu-satunya yang boleh minum sambil berdiri teh minum air Zam-Zam selesai tawaf gitu. Kalau di rumah gimana? Sebetulnya boleh ya, hanya secara adab, secara akhlak Rasulullah lebih menekankan sambil duduk, pun itu juga syarat dari kesehatan. Tapi khusus pada saat kita mau sa'i itu sunnahnya berdiri gitu ya, supaya mungkin ini urat-urat kaki yang sudah dipakai jalan kaki tidak mengganggu, barangkali begitu ya. Mungkin Rasulullah walaupun belum tahu banyak tentang ilmu kesehatan pada zamannya, Rasul sudah lebih tahu begitu. Wallahu a'lam. Baik, ini dari Bukit Sofa kita naik ke Bukit Sofa ya, walaupun bukit tapi karena sudah di dalam area masjid gak terlalu nanjak lah Bu ya, sedikit tanjakannya. Dikerjakan sebanyak 7 kali dengan niat ibadah. Perjalanan dari Sofa dan akan ke Marwah dihitung 1 kali. Jadi bukan Sofa Marwah Sofa 1, bukan. Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 1. Jadi kalau 7 kali nanti berakhir di mana? Di Marwah ya, berakhirnya di Marwah begitu. Saya dimulai dari Sofa dan akan berakhir di Marwah. Kurang lebih 400 meter Bu, dari Sofa ke Marwah. Jadi nanti dari sini kita naik ke Bukit Sofa ini, gak terlalu jauh insyaallah ya. Dari sini nanti ada bacaan doa tertentu, bisa lihat di buku doa. Terus jalan ke sini. Apa yang dilakukan saat perjalanan sama seperti pada saat mengelilingi Ka'bah. Kalau ini putaran, nah ini yang putaran 1 kilo lah kurang lebih. Ini putarannya, Pak. Ya, kalau di sini mungkin tergantung ya, lintasan terdekat ke Ka'bah itu lebih sedikit, mungkin hanya 200-300 meter. Ya, agak melebar ke sini lumayan. Kalau lintasannya agak keluar, agak menjauh dari Ka'bah, ya sebut saja sama 400, berarti 4 kali 7 2,8 km. Untuk sa'i, kalau misalnya kita ambil putaran yang kebetulan sama 400 meter, berarti 2,8 juga untuk tawaf. Jumlah 5,6 kilo. Sudah biasa Bapak Ibu sekarang latihan jalan? Ya alhamdulillah ya. 1 untuk melatih kaki kita pada saat umroh. 2 mudah-mudahan menambah ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan ya. Maka itu mah mau keliling komplek, mau kemana boleh silahkan ya. Tapi latihlah dari sekarang. Jangan sampai mogok Bu. Kalau mogok ya itu darurat nantinya ya. Darurat kepada pribadi dan darurat kepada rombongan. Karena rombongan akan terpaksa harus banyak menunggu. Begitu ya. Tapi insya Allah sepanjang pengalaman saya membimbing tidak ada yang jadi bersalah ya. Selalu kuat. Padahal
Ya beberapa diantaranya sempat terjadi masalah gitu. Tapi giliran pas umroh mah alhamdulillah, bahkan yang tadinya harus pakai kursi roda pun jadi tidak pakai gitu ya, kan semangat luar biasa. Salam dan Bapak Ibu seperti itu, apalagi luar biasa nih Bapak Ibu ya, siap menghadapi tantangan ini keberangkatan sekarang ini kan begitu ya. Ini nanti salah satu fungsinya untuk menyimpan sandal. Tapi kalau misalnya ibu agak bermasalah dengan dinginnya lantai masjid, mungkin boleh pakai kaos kaki yang apa sih namanya? Ada kan kaos kaki yang itu, yang bawahnya itu anti slip gitulah. Ada, boleh pakai itu kalau mau. Ya, tapi kalau misalnya dirasa tidak perlu ya kita tidak pakai alas kaki yang pasti, karena alas kaki dibuka pada saat masuk ke Masjidil Haram, disimpan di tas teng-teng ya. Ya baik. Tadi sampai mana ya? Oh ini ya baik. Kita lanjut. Nah ini Bukit Sofa. Ini posisinya naik ya Bu ya, naik sini agak lumayan lah, agak nanjak sedikit. Tapi kalau ibu biasa tinggal di daerah yang nanjak turun naik itu mungkin nggak terlalu kaget ya. Ini Bukit Sofa. Sa'i dikerjakan setelah tawaf. Sa'i dilakukan 7 babak, dimulai dari Sofa dan akan berada di Marwah. Kemudian harus berkesinambungan ya Bu ya, kecuali kalau ada masalah boleh istirahat dulu sebentar. Nah kalau area tawaf Sa'i ini relatif untuk saat ini apalagi mungkin lebih lengang lagi, bisa duduk-duduklah di pinggir gitu ya kalau merasa ada masalah dengan kaki begitu. Sa'i boleh dilakukan walaupun tidak punya wudhu. Nah ini bedanya ya, tapi afdolnya punya wudhu. Jadi kalau batal ya lanjut aja terus kalau sa'i, tapi kalau tawaf nggak boleh ya. Saat kaki menginjak Bukit Sofa, di mana tepatnya akan terasa menanjak ya dari lantai dasar, bacalah doa inna sofa wal marwata min sya'airillah. Nah ini terjemahnya ya, ada dalam surat Al-Baqarah ini, dia bisa dilihat di buku. Saat di Sofa dan Marwah membaca ini. Jadi tadi pada saat menanjak ya, selesai kita dari tawaf, minum air Zam-Zam, masuk ke Sofa agak menanjak, baca inna sofa wal marwata min syairillah. Setelah di puncaknya di Bukit Sofa, ya, itu bukan puncak Gunung Galunggung ya. Ya Bukit Sofa di situ bagian atas di sini nih, kita membaca ini sambil mengangkat tangan setinggi mungkin gitu. Gimana Bapak yang itibak kayak begini nih, pas diangkat ada aroma, nggak apa-apa lah, insya Allah ya pasti terjaga. Tapi sebetulnya Bapak-bapak, ittiba itu hanya disunahkan pada saat tawaf. Kalau sudah tidak tawaf ya, kondisi sa'i ini bisa aja ditutup, boleh maksudnya. Tapi Bapak sudah nyaman dalam kondisi ittiba, boleh, tidak masalah. Hanya jangan aneh. Kalau ada sebagian orang, entah orang mana gitu ya, rata-rata memang orang Timur Tengah sana, kalau ada yang berittiba itu sudah ditepak lagi sa'i itu, terus minta ditutup ininya, karena memang sunnahnya kalau saya tidak ittiba, karena ittiba itu sunnahnya hanya pada saat tawaf. Ya itu memang enggak lah, mau disikapi, diikuti boleh, enggak juga enggak marah dia mah, pasti ngabelnya begitu. Pasti pergi dengan sendirinya. Begitulah. Ini bacanya la Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengangkat tangan ya, menghadap kemana nih? Ke Ka'bah ya, sambil menghadap ke Ka'bah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini mas sekali yang 3 kalimat takbirnya. Setelah itu balik, kemudian menuju ke Marwah ya. Baik, sangat utama apabila doanya diucapkan sebanyak 3 kali dan kita boleh menyisipkan doa yang diinginkan. Namun kalau situasi tidak memungkinkan, maka 1 kali pun boleh memadai. Jadi ini mau 3 kali boleh, dilanjut dengan doa yang lain boleh
Ya, kalau mungkin, kalau tidak ya sudah. Nanti kan sambil jalan kita bisa berdoa lagi. Ya, ini situasi ya di Marwah ya, di apa? Masih di sekitaran Safa. Selesai berdoa di Safa atau Marwah, saat berjalan menuju Safa Marwah lakukan zikir dan berdoa sesuai yang kita inginkan, seperti kita melakukan tawaf. Redaksi doa boleh diambil dari Al-Quran hadis, namun boleh juga menggunakan bahasa sendiri ya. Mau Indonesia, Jawa dan lain semuanya, Inggris juga boleh. Jadi doa sangat sahih, boleh menggunakan bahasa apa saja gitu. Atau mau bersalawat saja boleh, atau mau baca zikir yang tadi boleh. Nah, khusus untuk bapak-bapak ini sama ya, saat melalui lampu hijau Safa menuju Marwah dan sebaliknya, laki-laki disunahkan untuk lari-lari kecil ya. Perempuan jalan seperti biasa, seperti tadi pada saat tawaf di 3 putaran pertama ada rommel ya, ada lari-lari kecil sambil membaca ini, Allah maghfir warham watajawaz amma ta'lam wa antal azul akram. Ada nanti di buku doanya. Tapi buat siapa? Laki-laki saja ya, ibu-ibu mah nggak harus. Gimana cara larinya? Sama, kecepatan jalan. Jadi bapak tidak meninggalkan ibunya gitu. Atau ibu malah jadi ikut lari. Nah, itu nggak boleh, ibu-ibu mah ya. Nanti kalau yang marah pasti gerak ya, ya orang sana. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Safa Marwah berakhir di Marwah. Membaca takbir 3 kali, membaca doa tadi yang sudah disampaikan. Selesailah sa'i kita ya. Terus gimana? Nah, biasanya kita mengambil tempat tertentu untuk melaksanakan tahallul. Tahallul itu penghalalan. Yang tadinya diharamkan karena ihram, sekarang jadi dihalalkan lagi karena ihram sudah selesai. Disebut tahallul. Apa itu tahallul? Bagaimana simbolnya? Memotong sebagian rambut atau menggundulinya lebih utama sebagai tanda bahwa seluruh pelaksanaan umroh telah selesai gitu. Jadi sebagian saja ya. Nah, mau digunduli bapak-bapak boleh ya, ibu-ibu nggak boleh ibu-ibu. Bapak-bapaknya aja kalau mau digunduli ya. Jadi ibu-ibu nanti cukup dipotong oleh sesama atau oleh suami ya yang mahram, kemudian dipotong ya, berapa helai begitu ya, minimal 3 barangkali, tapi nggak mungkin dihitung ya, pasti ambil aja segitu gitu. Dengan bismillah, alhamdulillah umroh ini telah selesai. Nah, setelah itu semua larangan umroh tidak berlaku lagi ya, luar biasa. Nah, ini situasinya, ini salam ya, dulu waktu melaksanakan tahallul. Boleh masih dalam keadaan ittiba, boleh ini mangga ya. Ini dia boleh dua-duanya. Baik, itu Bapak Ibu ya, manasik umroh yang akan kita laksanakan pada tanggal 2 Februari ini insyaallah. Mudah-mudahan tidak henti-hentinya kita memohon kepada Allah supaya kita semua diberi kelancaran, kemudahan, dijauhkan dari segala rintangan yang menghambat perjalanan umroh kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita semua, memberikan kekuatan agar kita terlindung dari segala hal yang bisa menghambat perjalanan umroh kita. Amin ya Allah.